Di dunia perbakingan, kue cantik ini konon katanya punya kutukan. Waduh, serem banget ya. Itu karena membuat bolu kukus ini tuh susah-susah gampang. Disebut kena kutukan bolu kukus kalau bolu yang teman-teman buat itu nggak mau mekar alias mingkem semua. Nah, biar nggak kena kutukan bolu kukus, yuk ikutin cara buatnya, jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Untuk membuat bolu kukus ini yang dibutuhkan pertama adalah tepung terigu protein rendah. Bisa menggunakan tepung terigu protein sedang, tapi hasilnya akan lebih lembut kalau pakai yang protein rendah. Kemudian ada gula pasir, susu bubuk, sedikit garam untuk penyeimbang rasa, emulsifier di sini aku pakainya SP, pastikan kondisinya masih bagus supaya hasil adonan juga bisa maksimal. 2 butir telur ukuran sedang atau kalau ditimbang dengan cangkang totalnya 125 gram. Pilih telur kualitas bagus yang masih fresh supaya kuenya juga nggak bau amis telur, dan gunakan telur suhu ruang. Vanili ini penting supaya kuenya nggak bau telur. Dan untuk resep ini aku pakai air soda. Pastikan air sodanya masih aktif ya, masih keluar gelembungnya. Dan ini aku pakai air sodanya yang ini, tapi untuk contoh aja nggak harus pakai merek ini, boleh pakai merek lain. Ini sudah manis, jadi kalau pakai air soda yang tawar, silahkan gula pasirnya bisa ditambah. Dan ini ada rasa jeruk nipisnya, jadi bisa menghilangkan bau telur. Pernah ya makan bolu kukus tapi rasa telurnya itu kuat banget. Nah, bisa dikurangi pakai air soda, pakai vanili dan juga menggunakan telur yang masih fresh. Ini menggunakan metode all in one, jadi semuanya langsung dijadikan satu, di mixer sampai adonan mengembang berwarna putih, kental, berjejak dan adonan terlihat halus. Lama waktu bisa berbeda tergantung kecepatan mixer, kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Kekentalan adonan seperti ini ya, aku tambahkan meses, boleh juga kalau mau divariasikan dengan dibuat warna-warni, sesuaikan selera aja. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa siapkan cetakannya. Nah, untuk cetakannya, pakai cetakan bolu kukus yang bolong-bolong seperti ini, alasi dengan kap kertas. Ukuran cetakan bebas ya, mau pakai yang seberapa. Kalau yang aku pakai ini tingginya 5 cm dan diameter atas 6,5 cm. Isikan adonan sampai penuh ya, biar mekarnya cantik. Siapkan kukusan, kukusannya harus sudah panas dan beruap banyak sebelum adonan masuk. Airnya juga jangan terlalu tinggi ya, supaya airnya nggak naik dan menyentuh adonan sehingga adonan bagian bawahnya itu basah dan mengkerut nggak bisa ngembang. Beri jarak supaya ada ruang untuk bolunya mengembang. Gunakan api besar supaya ada dorongan uap air ke atas sehingga bolunya bisa mekar. Kukus selama 10 menit, walaupun penasaran jangan diintip, jangan buka tutup kukusannya karena itu membuat suhunya drop dan ya bolunya akan gagal mekar. Nah, ini sudah jadi, bisa dikeluarkan dari cetakannya. Untuk satu resep jadi 16 cup. Ini semuanya mekar ya, cuma satu ini bukan nggak mekar, ini patah karena kurang hati-hati, kesenggol jadi begini. Yuk kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini nggak mengkerut ya. Oh iya, karena aku pakainya klakat, jadi tutupnya nggak perlu dibungkus dengan serbet. Tapi kalau teman-teman pakai dandang yang tutupnya agak datar, sebaiknya tutupnya bungkus dengan serbet supaya uapnya nggak menetes ke adonan. Nah, itu tadi cara membuat bolu kukus mekar lengkap dengan tips anti gagalnya. Silakan dicoba resepnya, semoga bermanfaat. Ini bolunya lembut, gak bau telur, dan enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba.